قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Zulaiha adalah wanita terpandang dan tercantik di Mesir masa itu. Meskipun begitu, tapi cuma ada satu pria yang menolak cintanya Zulaiha. Sampailah Zulaiha dan Karimama di penjara Zafira. Karimama pun berbicara kepada Yuzarsif soal Zulaiha yang sudah lupa caranya makan dan minum gara-gara memikirkan Yuzarsif terus. Tapi Yuzarsif bilang bahwa cinta itu suci dan tidak hinggap di jiwa dan hati yang rusak. Karimama yang mendengar itu pun tak peduli dengan cinta dan nafsu. Yang ia ketahui, ia sedang memberikan kasih sayang kepada Nyonya Zulaiha dengan cara membujuk Yuzarsif untuk tunduk kepada Zulaiha. Karimama menawarkan pembebasannya Yuzarsif, tapi Yuzarsif tetap tidak mau dibebaskan jika ia membayar kebebasannya dengan sebuah dosa yang besar. فإنه سيذوق طعم الحرية سجنها التي تحيط بقلبها. Di lain sisi, pria Kanaan sudah sampai di depan pondoknya Nabi Yakub. Ia pun meminta izin kepada Bunyamin untuk menemui Nabi Yakub karena dia akan menyampaikan pesan dari tawanan muda Mesir. Bunyamin pun mengizinkannya. Nabi Yakub langsung menanyakan ciri-ciri dan nama tawanan itu. Ia pun jujur kalau usia tawanan itu sekitar 27 sampai 32 tahun. Dia tidak mau menyebutkan namanya sendiri dan ketampanannya tertutupi oleh janggutnya. Seketika Nabi Yakub pun menduga kalau itu bukan Yusuf, karena ketampanan Yusuf tidak akan bisa tertutupi oleh apapun dan Yusuf akan menyebutkan nama demi ayahnya. Lalu pria Kanaan itu menyampaikan pesannya Yusuf kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub langsung menduga kalau itu Yusuf, tapi Bunyamin tak sepakat karena deskripsi pria itu tidak cocok. Seketika Nabi Yakub pun cuma bisa mendoakan semoga tawanan Mesir itu baik-baik aja dan semoga doa tawanan itu dikabulkan oleh Allah. Ilahi wa Rabbi, di lain sisi, utusan Fir'aun sampai di kuil. Ia mengundang para imam untuk pesta besok. Para imam pun mendiskusikannya terlebih dahulu. Jika mereka tidak datang, maka Fir'aun akan mudah menuduh sudah bekerja sama dengan Apopis. Namun jika datang, takutnya mereka akan dijebak oleh Fir'aun. Mereka pun akan datang dan menyuruh Komandan Padiamon untuk bersiap-siap jika terjadi sesuatu dengan mereka. Horenhof sendiri menjemput Apopis, Inarus, dan Imam Kimoni. Semua nabi yang mendengar itu, mereka pun semakin yakin dengan tafsirnya Yuzarsif, karena ini adalah hari ketiga setelah Yuzarsif menafsirkan mimpi mereka. Apopis gundah, namun Yuzarsif menenangkan Apopis. Apabila Apopis masih hidup, maka Apopis akan bertemu lagi dengan mereka. Namun apabila Apopis mati, mereka semua yang akan menyusul Apopis. Itu sudah pasti. Sedangkan Inarus pun berbahagia. Inarus siap membawakan makanan untuk mereka semua saat ia nanti sudah bebas. Lalu Yuzarsif menitipkan pesan untuk Amenhotep III kepada Inarus. Yuzarsif menyuruh Inarus memberitahu Fir'aun bahwa Yuzarsif dipenjara tanpa alasan yang jelas. Yuzarsif yakin Fir'aun Amenhotep III adalah Fir'aun yang baik. Di sini secara tidak langsung Yuzarsif sudah meminta tolong kepada Fir'aun. Inarus pun berjanji kalau ia akan memberitahukan tentang Yuzarsif kepada Amenhotep III. Lalu keluarlah Inarus, Apopis, dan Kimoni. Para nabi tahu kalau Fir'aun pasti akan membebaskan Yuzarsif. Yuzarsif langsung sadar dan menyesal. Kenapa ia meminta pada Fir'aun terlebih dahulu dan ia tidak minta kepada Allah?
Di luar penjara, Inarus dan Apophis ketemu Kimoni. Apophis langsung menyalahkan Imam Kimoni yang tidak membebaskannya. Kimoni mengelak, ia bahkan bilang kalau Apophis dan Inarus di penjara sama sekali tidak ada hubungannya dengan kuil. Lalu mereka dibawa dengan keadaan ditutup mukanya. Kimoni menyuruh Apophis untuk kembali menyangkal tentang apa yang sudah Apophis akui di depannya Potifar. Dengan begitu, maka keluarganya Apophis akan selamat. Yuzarsif sendiri sedang ditenangkan oleh Pak Tua. Pak Tua tidak menyalahkan Yuzarsif yang sudah minta tolong kepada Fir'aun, tapi Yuzarsif tetap meminta ampun kepada Allah atas apa yang sudah ia katakan kepada Inarus. Yuzarsif berdoa, semoga Allah mengampuni Yuzarsif. Lalu datanglah malaikat Jibril. Yuzarsif mengakui dosanya yang sangat besar kepada Allah karena ia sudah meminta tolong kepada selain Allah. Jika Yusuf diizinkan, Yusuf akan mencakari wajahnya dan mencabuti rambutnya sendiri. Malaikat Jibril berkata bahwa awalnya Yuzarsif hanya akan dipenjara 1 tahun, tapi kini Yuzarsif akan dipenjara lebih lama supaya Yuzarsif bisa menebus dosanya dan memimpin tawanan yang lain. Yusuf pun menerima itu. Yusuf justru sangat bersyukur. Lalu esoknya pesta sudah digelar. Para imam bersiap terlebih dahulu. Komandan Padi Amon sudah menyiapkan pasukan tersembunyi dan para warga penganut Amon juga sudah dibekali senjata. Jika terjadi sesuatu dengan imam kuil, maka mereka akan menyerang Fir'aun. Angmahu pun agak tenang. Ia pun mengajak yang lain masuk ke ruangan. Masuklah Fir'aun ke ruangan. Tanpa basa-basi, ia bertanya kepada para imam tentang hukuman apa yang cocok jika ada orang yang berusaha membunuh Fir'aun. Lalu Inarus dan Apophis dibawa ke depan. Potifar pun sangat pede kalau para imam akan dihukum dengan adanya perkataan Apophis. Potifar menyuruh para imam untuk mengaku lebih dulu, terutama Angmahu. Mereka semua menyangkal punya hubungan dengan Apophis. Potifar pun tersenyum sambil nanya ke Apophis, tapi Apophis yang takut keluarganya akan dibunuh. Di depan Fir'aun, Apophis pun menyangkal punya hubungan dengan para imam. Apophis mengakui kalau dirinya mengikuti kata hatinya untuk membunuh Fir'aun. Suatu hari Fir'aun memarahi Apophis. Apophis takut Fir'aun akan membunuh Apophis di suatu hari. Makanya Apophis hendak membunuh Fir'aun lebih dulu dengan mengajak Inarus yang gak tahu apa-apa. Apophis minta agar Inarus tidak disalahkan karena Inarus adalah orang yang tidak tahu apa-apa yang Apophis ajak. Dan mengenai pengakuannya Apophis di penjara, itu karena Apophis takut mati doang. Jadi Apophis sengaja mengarang cerita itu. Lalu Potifar memanggil Imam Kimoni. Kimoni cuma bilang istrinya Apophis menangis. Ia tidak tega dengannya, makanya ia membantu mencari Apophis kemanapun. Kimoni juga berpendapat bahwa pengakuan Apophis saat disiksa itu tidak berguna, karena siapapun pasti akan mengarang cerita jika dirinya hampir mati. Fir'aun yang mendengar itu pun mengusir para imam. Sedangkan Apophis bilang kalau ia mengorbankan hidupnya demi keluarganya. Fir'aun pun membuat keputusan. Ia membebaskan Inarus dan menjadikan Inarus sebagai penyedia anggur lagi. Ia juga membebaskan Kimoni karena gak ada bukti. Sedangkan Apophis akan digantung besok. Fir'aun pun sangat kesal karena pertunjukannya dimenangkan oleh imam kuil. Ia pun mengusir semua tamu. قد انتهى العرض الآن بهزيمة آمن حق. Esok harinya Apophis akan digantung, tapi bukan gantung mati, melainkan sangat persis dengan tafsirnya Yuzarsif. Apophis digantung dan dibiarkan mati perlahan supaya tubuhnya Apophis dimakan burung-burung. Sebelum kematiannya, Apophis tidak takut sama sekali. Ia tidak takut kematian lagi karena ia akan berjumpa dengan Tuhannya yang Maha Satu. Apophis mengakui di depan warga kalau ia tidak lagi menyembah Amon yang konyol. Apophis berdoa, semoga Allah membantunya dalam penderitaan ini.
Kemudian badannya Apopis sudah digantung. Salah satu penjaga membeset kakinya Apopis supaya keluar darah. Darahnya Apopis inilah yang nanti akan mengundang burung-burung pemakan bangkai. Ada juga yang menyebut burung Nasarlah yang memakan tubuhnya Apopis. Potifar yang melihat Apopis, ia pun merasa kasihan karena Apopis nggak sepenuhnya bersalah. Suatu hari nanti Potifar ingin agar para imam kuil lah yang digantung di sana. Di lain sisi, penjaga penjara Zafira mengabarkan kalau Inarus dan Apopis jadi seperti yang Yuzarsif katakan. Yennefer pun menganggap Yuzarsif sebagai penyihir, tapi Yuzarsif bilang kalau Yennefer tak lama lagi akan bebas. Yennefer pun langsung mempercayai itu, serta Yennefer tambah yakin kalau Yuzarsif adalah penyihir dan dukun. Yuzarsif pun tak memperdulikan Yennefer. Ia langsung mengajak napi lain untuk berdoa atas kematian Apopis. Kembali ke Apopis yang sudah meninggal, Inarus dan keluarganya Apopis tetap menunggu penjaga pergi supaya mereka bisa membebaskan jasadnya Apopis. Tapi tak lama kemudian burung pemakan bangkai berdatangan. Tak ada siapapun yang bisa mengusir burung-burung tersebut. Lalu kembali ke penjaga Zafira, Kidemon mengumumkan kalau Yennefer Gepta yang sudah dipenjara 12 tahun dibebaskan. Yennefer ini padahal dihukum penjara seumur hidup, tapi Yennefer dibebaskan oleh para imam kuil. Yennefer sangat senang meskipun ia harus melayani kuil Amon. Tapi perlu kalian ingat tatkala malaikat Jibril bilang kalau Yuzarsif dipenjara lebih lama supaya dapat membimbing tahanan lain. Dengan kepergian Yennefer, berarti cuma Yennefer lah yang tidak dapat rahmat Tuhan karena sudah dijauhkan dari Yuzarsif, dan Yennefer justru didekatkan dengan kuil Amon. Yennefer yang hatinya dipenuhi kebencian mengira kalau ia bebas, tapi sesungguhnya napi lain yang masih dekat dengan Yuzarsif lah yang terbebas dari rasa kebencian, dendam dan gelapnya hati. Tuhan masih menganugerahi napi lain berada di dekat Yuzarsif supaya mereka dapat ilmu langsung dari Nabi Yusuf, dan ini adalah salah satu maksud dari siapa saja yang mau menerima ilmu, dia akan mendapatkannya. Namun siapa saja yang menolak dan ingkar, dia akan dijauhkan dari ilmu yang hakiki. Orang yang sudah mati hatinya tidak akan percaya kebenaran. Dia akan menyangkal perkataan, sekalipun perkataan itu adalah perintah Allah. Sungguh celakalah orang seperti Yennefer. Dia mengira kebebasan lebih baik dari perintah Tuhannya. Di lain sisi, Amenhotep III, anaknya dan Potifar sedang berunding tentang cara menghapus penyembahan Amon. Inarus teringat Yuzarsif, ia akan menyampaikannya. Tapi sayangnya tiba-tiba anaknya Fir'aun kejang-kejang. Dan ingatlah saat di ayat 42, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Lalu datanglah tabib yang tidak tahu penyakit apa yang diderita oleh anaknya Fir'aun. Jika dalam masa sekarang, kejang-kejang itu bisa disebut epilepsi. Tabib tidak yakin kalau ia sendiri bisa menyembuhkan anaknya Fir'aun. Ratu Tie langsung menyarankan agar penyihir kuil Amon yang bertindak. Amenhotep pun tidak setuju karena dia tidak mau disembuhkan oleh orang yang tersesat. Begitupun juga dengan Amenhotep III yang langsung mengusir Ratu Tie. Singkat cerita, 8 tahun sudah Yuzarsif di penjara. Di istana Potifar sendiri, Zulaiha sedang resah karena sudah lama tak melihat Yuzarsif. Karimama mengusulkan agar Zulaiha minta Potifar untuk membebaskan Yuzarsif. Zulaiha pun ingin, tapi itu adalah saran yang bodoh. Karena jika Zulaiha minta Yuzarsif dibebaskan, maka Potifar akan curiga lagi. Zulaiha juga mulai merasa sudah tua, keriput mulai hinggap di wajahnya. Lalu Zulaiha makan bareng Potifar. Kehidupan mereka sudah tak bahagia lagi.
Mereka sudah silent treatment cukup lama, dan secara tiba-tiba Potifar merasa sakit. Zulaikha pun tak membantunya. Menurut Zulaikha, Potifar sakit gara-gara melihat mukanya Zulaikha. Datanglah tabib yang menyarankan agar Potifar istirahat, tapi Potifar sudah tidak betah berdiam diri di istananya sendiri. Fir'aun sendiri sudah sering sakit kepala, tapi ia sendiri terus meminum anggur supaya ia tenang. Datanglah tabib yang melarang Fir'aun minum anggur terlalu sering. Jika tidak, maka cacing-cacing kecil di dalam otaknya Fir'aun akan terus berkembang dan memakan otaknya Fir'aun sedikit demi sedikit. Tapi Fir'aun menganggap cacing itu bukan masalah dan ia tidak mau dioperasi, karena masalah utamanya adalah para imam kuil Amon yang belum bisa Fir'aun hancurkan. Di lain sisi, dalam penjara Zafira bukan hanya ada penambangan batu doang, melainkan Yuzarsif mulai mengajak yang lain untuk menanam bunga dan tumbuhan lain. Lalu kembali ke Fir'aun yang sudah sekarat, keluarga sudah pasrah, semua pelayan juga ikut bersedih. Fir'aun tidak mau dikasihani, ia menyuruh semua orang keluar kecuali Amenhotep IV, yaitu anaknya dia sendiri. Fir'aun ingin agar Amenhotep IV tidak selalu menuruti keinginan ibunya yang fanatik terhadap Amon. Fir'aun Amenhotep III ingin agar ia dikuburkan di kuburan yang sudah ia buat. Tentunya ia tidak ingin ada patung Amon di sekitar kuburnya. Fir'aun mengingatkan Amenhotep IV bahwa para imam kuil Amon itu sangat berbahaya. Dia menyuruh anaknya untuk jangan pernah percaya kepada kuil Amon. Satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk saat ini hanyalah Potifar yang tidak pernah berkhianat kepada Fir'aun. Dalam sekaratnya, Fir'aun Amenhotep III mendoakan Amenhotep IV untuk selalu bahagia dengan istrinya yang bernama Nefertiti. Lalu Fir'aun Amenhotep III pun meninggal dunia. Dalam sejarah, Amenhotep III meninggal di usia antara 45 sampai 50 tahun karena masalah sakit gigi. Ada indikasi juga bahwa dia menderita sakit tulang. Ini tentunya berbeda dengan di film yang mati akibat sakit kepala. Lalu dengan kematian Amenhotep III, Amenhotep IV pun auto jadi penerus ayahnya. Begitu juga dengan Nefertiti yang auto akan jadi ratu. Zulaikha sendiri dikabari pelayannya kalau semua bangsawan menghadiri pemakamannya Fir'aun. Begitu juga nanti saat penobatan Amenhotep IV. Zulaikha pun tidak mau hadir di pemakaman. Setiap harinya Zulaikha sudah berduka dan dia tidak tertarik dengan duka lainnya. Zulaikha juga sebenarnya malas hadir ke penobatannya Amenhotep IV karena menurutnya itu adalah acara konyol untuk para bangsawan pamer perhiasan dan pakaian bagus. Lalu sampailah kita di penobatan Amenhotep IV sebagai pemimpin Mesir. Dalam sejarah pada zaman Nabi Yusuf, pemimpin saat itu dijuluki Ar-Royan bin Al-Malik, bukan Fir'aun Amenhotep IV. Masuklah para imam ke dalam istana. Angmahu memberkati Amenhotep IV atas nama dewa-dewa Mesir, terutama Amon. Fir'aun Amenhotep IV pun cuma pasrah supaya nggak terjadi percekcokan di antara mereka. وتدفع عنه سوء أعداء. Yuzarsif sendiri mendengar soal kematian Amenhotep III dan penobatan Amenhotep IV. Yuzarsif yakin betul kalau Amenhotep IV lebih baik dibandingkan dengan Amenhotep III, Fir'aun sebelum dan Fir'aun setelahnya. Yang dimana Fir'aun Amenhotep IV sedang bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Amenhotep langsung terbangun dan menyuruh penjaga untuk memanggil Angmahu. Fir'aun menyuruh Angmahu untuk datang menafsirkan mimpinya. Di malam yang sama, semua orang langsung berkumpul. Potifar dan para imam lain pun langsung datang di malam itu. Fir'aun Amenhotep IV menceritakan mimpinya kepada Angmahu, dan sampailah kita di surah Yusuf ayat ke-43.
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Dan di lain sisi, Inarus teringat dengan Yuzarsif yang tafsirnya sangat akurat. Inarus menyesal karena sudah lupa dengan pesannya Yuzarsif. Ia pun mencoba memberitahu Ratu Nefertiti kalau ia tahu seseorang yang bisa menafsirkan mimpinya Fir'aun secara akurat dan detail. Namun Ratu Nefertiti masih mengabaikannya karena penafsir mimpi dari kuil Amon sudah datang. Fir'aun menceritakan mimpinya, tapi ada perbedaan antara sejarah dan film ini. Dalam film, Fir'aun menceritakan tentang mimpinya tentang sapi yang gemuk dan kurus, gandum belum disebutkan, dan mereka penafsir dari kuil menjawab di ayat ke-44. Qalu adghatsu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Para imam dan penafsir mimpi bilang bahwa mimpi buruk Fir'aun itu tidak ada tafsirnya sama sekali. Fir'aun pun tidak percaya. Fir'aun menyuruh mereka untuk menafsirkannya sekarang. Tapi Ratu Tiye menyuruh anaknya untuk memberi waktu kepada penafsir mimpi dari kuil. Fir'aun pun setuju. أخبر هؤلاء أن جناب يوزرسيف سوف أمهلكم. Inarus sendiri sedang bercerita dengan temannya. Ia merasa berdosa karena sudah lupa dengan pesan dari nabinya 7 tahun lalu. Inarus berharap semoga Allah mengampuni Inarus yang sudah lupa. Inarus berjanji kalau dia akan menebus kesalahan tersebut. ومع ذلك نسيت القصور. كيف لأن أنظر في وجهه؟ Lalu Fir'aun bermimpi lagi. Ia melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Fir'aun pun menceritakan mimpi itu lagi kepada penafsir dan imam kuil. Dalam film ini Fir'aun bermimpi 2 kali. Pertama tentang sapi, kedua tentang gandum. Sedangkan dalam sejarah dan Islam, Fir'aun bermimpi cuma sekali. Mimpi itu langsung berisi tentang sapi dan gandum. Kini Fir'aun minta mimpi itu ditafsirkan secepat mungkin. Jika mereka tidak bisa menafsirkan mimpi itu, maka ia akan memenjarakan penafsir mimpi yang cuma menyedot harta kuil Amon doang. Para penafsir langsung mencoba menafsirkan mimpi dengan benda-benda aneh mereka. Jika Genzi melihat ini, pasti mereka akan bilang kalau penafsir mimpi dari kuil itu cuma main batu-batuan doang. Lalu penafsir mimpi sudah selesai main batu-batuannya. Mereka belum menemukan jawabannya. Fir'aun langsung marah karena tikus-tikus yang sudah menghabiskan sumber daya masyarakat dan hobi rebahan tidak bisa menafsirkan mimpi saat dibutuhkan. Fir'aun pun memenjarakan mereka sampai tafsir mimpi itu jelas. Inarus pun menemui Ratu Nefertiti lagi, tapi Nefertiti belum mau menyampaikannya kepada Fir'aun karena ia takut suaminya akan lebih marah jika penafsir mimpinya Inarus tidak menafsirkan mimpi dengan baik. Inarus terus memaksa, dan alhasil Ratu Nefertiti menyampaikan itu kepada Fir'aun. Ini ada di ayat ke-45. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Seketika Fir'aun pun tertawa dan menyarankan penafsir mimpi dari kuil untuk bundir. Lalu Inarus bercerita kalau pria yang bisa menafsirkan mimpi itu adalah budak Ibrani yang dipenjara. Dia sudah menafsirkan mimpinya Inarus dan Apopis dengan akurat. Potifar yang mendengar itu, ia pun tahu siapa yang Inarus maksud, dan Potifar ingin meyakinkan Fir'aun bahwa omongan Inarus 99% benar. Seketika Fir'aun pun menyuruh Inarus untuk menyampaikan mimpinya ke budak Ibrani yang dipenjara tersebut. Sampailah Inarus yang diantar Komandan Horenhof ke penjara Zafira. Inarus langsung menyampaikan salam sambil minta maaf karena dia sudah lupa pesannya Yuzarsif 7 tahun lalu. Lalu Inarus menyampaikan tujuannya, yaitu diutus Fir'aun untuk menafsirkan mimpi. Ini ada di ayat ke-46. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi 7 baqaratin simani ya'kuluhunna 7 ijaf يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Yuzarsif yang mendengar itu pun tahu tafsirnya. Itu ada di ayat ke-47, 48, dan 49.
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Selama 7 tahun akan ada masa kemakmuran dan berkah. Saat itu mereka harus bercocok tanam dengan serius. Hasilnya bisa dikonsumsi, tapi mereka harus memprioritaskan menyimpan gandumnya. Karena setelah masa 7 tahun kesuburan, ada 7 tahun masa paceklik. 7 tahun itu penuh kekeringan dan kelaparan. Tidak ada masa subur. Jadi gandum yang sudah disimpan di 7 tahun pertama bisa digunakan di 7 tahun saat masa paceklik. Inarus yang mendengar itu pun langsung senang dan akan menyampaikannya kepada Fir'aun Amenhotep IV. Inarus sendiri udah nyampai istana Fir'aun. Dia menceritakannya kepada Fir'aun Amenhotep IV. Fir'aun yang mendengar itu pun senang dan percaya betul bahwa tafsirnya Yuzarsif akurat. Tapi masalahnya nggak ada satupun orang yang bisa menyimpan gandum selama 7 tahun. Fir'aun pun memerintahkan Inarus dan Horenhof untuk menjemput Yuzarsif. سوف أجلب لكم النسوة. بوتيفار قد تعلم أن هذا الموضوع هو حول سبب دخولها. Sampailah mereka di Zafira. Penjaga yang mendengar kalau Yuzarsif dibebaskan, Fir'aun pun langsung sedih karena mereka akan kehilangan sosok terbaik di penjara itu. Lalu Inarus mengajak Yuzarsif untuk keluar penjara. Tapi Yuzarsif belum mau. Ia menyuruh Inarus untuk mengabari Fir'aun soal kejadian wanita-wanita yang mengiris tangannya, supaya Fir'aun tahu kalau selama ini Yuzarsif tidak punya salah apapun. Meskipun kejadian itu sudah bertahun-tahun lalu, tapi Yuzarsif yakin kalau masih banyak orang yang ingat. Di sini Yuzarsif bisa aja langsung bebas karena ia udah menafsirkan mimpinya Fir'aun. Tapi Yuzarsif ingin mengungkap kebenaran dan tidak mau keluar. Saat ia keluar, ia masih dicap sebagai pengkhianat. Yuzarsif ingin keluar dari penjara dengan rasa bebas. Ini ada di ayat ke-50. Wa qala al-maliku tuni bih فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. Dan sampailah Inarus di istana lagi. Ia pun menyampaikan syaratnya Yuzarsif. Fir'aun tidak tahu soal cerita wanita itu, tapi Potifar pun tidak mau menutupinya lagi. Ia akan membawa wanita-wanita itu ke hadapannya Fir'aun. Sampailah Potifar di istananya. Ia pun mengabarkan kepada Zulaiha kalau Yuzarsif akan mengadakan pengadilan. Zulaiha disuruh mencatat semua wanita yang dulu diundang ke acara pengirisan tangan. Zulaiha pun melakukannya dan Zulaiha merasa pantas kalau ia akan dihukum. ومعرفة ما إذا كان يوزرسيف مذنبا. Lalu tak lama kemudian Rodomon udah membawa semua wanita yang pernah hadir di pestanya Zulaiha, termasuk istri salah satu imam kuil. Angmahu pun menduga kalau mereka akan disuruh bersaksi tentang kejadian di pestanya Zulaiha. Angmahu pun gak mau memikirkan itu. Ia lebih fokus kepada penafsir mimpi kuil yang sudah 3 hari main batu tapi gak berhasil menafsirkan mimpi. إما أن تأتوني بتفسير رؤيا أمنحوت منهم في تفسير الرؤيا فيه عن تعبير الرؤيا. Di lain sisi, para wanita bangsawan sudah sampai di istana Fir'aun. Mereka semua bersaksi kalau Yuzarsif tidak bersalah. Bagi mereka, Yuzarsif adalah malaikat yang suci. Ia sangat sopan santun dan mampu memikat hati semua wanita Mesir, termasuk Zulaiha yang mengaku kalau dia jatuh cinta bertahun-tahun kepada Yuzarsif hanya untuk memiliki hubungan penuh dosa. Tanpa memikirkan dirinya sendiri, Zulaiha juga mengaku kalau Zulaiha sudah memenjarakan pria yang tidak bersalah. Ini ada di ayat ke-51. Qala ma khadabukunna idh rawattunna Yusuf an nafsi qulna hasya lillah قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصح
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. كنت مشغول أمام هذه الحق. يوزرسيف ليس مذنبا. Setelah semuanya terungkap, Zulaikha dan wanita lain meminta ampun kepada Fir'aun. Fir'aun tidak mau mengampuni mereka, tapi Fir'aun menyuruh mereka minta ampun kepada Yuzarsif. Fir'aun juga menyalahkan Potifar yang ikut bersalah. Potifar pun sadar diri kalau dulu Yuzarsif tidak bersalah, tapi itu ia lakukan untuk membungkam para wanita birahi dan para pemfitnah. Lalu Potifar pun minta izin pulang karena dadanya terasa sakit, sedangkan para wanita dibawa ke penjara. Dan sampailah Mimi Sabu di penjara. Ia pun mengabarkan soal wanita yang sudah mengaku kepada Fir'aun dan Yuzarsif akan dibebaskan dengan hormat. Yuzarsif bilang dalam ayat ke-52, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin." Datanglah Horenhof beserta tandu untuk Yuzarsif. Semua nabi langsung sedih karena Yuzarsif akan pergi. Bagi mereka penjara akan jadi kuburan jika tanpa Yuzarsif. Tapi Yuzarsif bilang, berpeganglah kepada Allah, maka mereka tidak akan kesepian di penjara. Lalu Yuzarsif pergi, ia disuruh naik tandu. Yuzarsif nggak mau. Yuzarsif keluar dari penjara untuk meringankan beban orang lain dan bukan untuk menambah beban mereka. Yuzarsif pun lebih memilih naik kereta kuda daripada tandu yang dipikul oleh manusia. Sampailah Yuzarsif di sekitaran istana. Malik bin Zar yang melihat Yusuf pun gembira. Yusuf dipenjara sekitar 7-12 tahun. Menurut pendapat dari ulama Islam, Yusuf dipenjara selama 7 tahun. Menurut film ini, Yusuf dipenjara 10 tahun. Dan tentunya kalian masih ingat kalau Malik ini memutuskan jadi gelandangan di Mesir sejak Yusuf masih kecil. Kalau kalian lupa, silahkan kalian kembali ke episode-episode sebelumnya. Lalu beralih ke Zulaikha yang sedang dikeroyok wanita bangsawan lain. Mereka menyalahkan Zulaikha atas dipenjarakannya mereka. Tapi Zulaikha menenangkan mereka. Zulaikha yakin kalau mereka akan dibebaskan dan nanti Zulaikha yang akan dipenjara sendiri karena Zulaikha yang sepenuhnya bersalah. Zulaikha tidak takut dengan penjara karena bagi Zulaikha semua tempat adalah penjara jika tidak bersama dengan Yuzarsif. Lagi pula jika Zulaikha di penjara, Zulaikha akan lebih memahami bagaimana penderitaan Yuzarsif di penjara. Para wanita bangsawan yang mendengar itu pun terkejut. Sampailah Yuzarsif di istana Fir'aun. Seperti biasa, Yuzarsif tidak menunduk di depan Fir'aun. Meskipun begitu, tapi Fir'aun menyambut Yuzarsif dengan penuh rasa hormat. Fir'aun pun menanyakan bagaimana Yuzarsif bisa menafsirkan mimpi itu dengan akurat. Yuzarsif bilang kalau bukan Yuzarsif yang menafsirkannya, tapi Allah lah yang sudah memberitahu rahasia itu. Fir'aun yang mendengar itu pun akan membuka debat antara Yuzarsif dan para penafsir mimpi kuil dan imam kuil. Acara itu akan disaksikan oleh para bangsawan Mesir. Dengan begitu, maka kepercayaan warga terhadap kuil Amon akan melemah dan para imam pasti akan sangat malu. Setelah itu, Angmahu berharap kalau Yuzarsif gagal menafsirkan mimpi. Tapi datanglah utusan Fir'aun yang mengundang mereka untuk debat dengan Yuzarsif. Angmahu pun langsung memarahi penafsir mimpi kuil. Lalu singkat cerita, sampailah mereka di acara tersebut. Para bangsawan pun terpana saat melihat Yuzarsif memasuki ruangan, terkecuali para imam yang mempermasalahkan Yuzarsif yang tidak membungkuk di hadapannya Fir'aun. Fir'aun saja tidak mempermasalahkan, kok para imam pura-pura mempermasalahkan. Yuzarsif pun menjelaskan kalau ia hanya akan membungkuk kepada Tuhannya dan tidak akan membungkuk di hadapan Fir'aun bukan berarti Yuzarsif tidak menghormati Fir'aun. Fir'aun pun membenarkan Yuzarsif.
Jika Yuzarsif dulu mau membungkuk kepada selain Tuhannya, maka Yuzarsif pasti sudah berhubungan dengan banyak wanita Mesir. Para imam yang mendengar itu pun langsung tersekak. فهو كان يتوق إلى هذا Kemudian Fir'aun kembali menceritakan mimpinya sambil menyindir penafsir kuil yang sudah tua. Mungkin penafsir mimpi kuil bisa menafsirkan mimpi itu dibandingkan Yuzarsif yang masih muda. Para penafsir mimpi dari kuil pun main batu-batuan lagi. Tapi tetap saja, meskipun mereka sudah minta bantuan rasi bintang, arwah leluhur dan bahkan bantuan iblis, yang mereka dapat cuma kata sapi, yaitu berarti tahun doang. Seketika Fir'aun pun menertawai mereka. Lalu giliran Yuzarsif, tapi Yuzarsif nggak bilang kalau dia akan menafsirkan, melainkan ia akan menjelaskan atau menakwilkan lah. Ada perbedaan dari dua kata itu, penafsiran didasari oleh dugaan dan asumsi, sedangkan penjelasan atau penakwilan adalah mengungkap hakikat yang sebenarnya. Nabi Yusuf melihatnya sebagai blueprint ekonomi Mesir 14 tahun ke depan. Itu tidak bisa diubah dan tidak bisa dicegah. Ang-Mahu yang mendengar itu pun menganggap kalau asal tafsiran Yuzarsif dari anonimitas, tapi Yuzarsif langsung menjelaskan mimpinya Fir'aun. Seketika semua orang pun mengagumi penjelasannya Yuzarsif, terkecuali para imam kuil. Lalu sesepuh penafsir mimpi juga mengakui kalau takwilannya Yuzarsif akurat. Ia juga kagum dengan Yuzarsif, tapi Ang-Mahu dan imam lain langsung memecili dia. Dia pun jadi nggak jadi muji Yuzarsif. Di situ Ang-Mahu juga meragukan penjelasannya Yuzarsif karena sepanjang hidupnya Sungai Nil tidak pernah kering dan Mesir nggak pernah kelaparan. Ratu Nefertiti pun membantah itu. Berdasarkan referensi sejarah, Sungai Nil pernah kekeringan. Lagi pula jika takwilan Yuzarsif tidak terjadi, setidaknya mereka sudah bersiap-siap saat masa subur. Sedangkan Ratu Tie yang pro Amon agak ragu juga. Ia ragu mempertaruhkan 14 tahun Mesir hanya karena penjelasan mimpinya Yuzarsif. Kemudian Fir'aun udah memutuskan, ia akan mengikuti nasihat dari Yuzarsif. Para bangsawan yang mendengar itu pun setuju. Mereka berterima kasih kepada Yuzarsif dan Tuhannya Yuzarsif yang sudah mengingatkan akan adanya paceklik di Mesir. Meskipun bangsawan Mesir nggak tahu itu akan kejadian atau tidak, yang penting mereka sudah sedia payung sebelum hujan. Setelah itu Fir'aun mengusir para imam dan penafsir mimpi. Ang-Mahu pun kesal banget. Ang-Mahu menyuruh Padiamon untuk mengasingkan tetua penafsir mimpi yang sudah memuji Yuzarsif. Inarus yang tadi melihat itu, ia pun akan melapor kepada Yuzarsif. Tapi tiba-tiba ada Malik yang menitipkan pesan. Malik menyuruh Inarus menyampaikannya kepada Yuzarsif kalau Malik bin Zar sudah mencari Yuzarsif selama 20 tahun. Kemudian Fir'aun bingung siapa orang yang tepat untuk mengurusi masalah Mesir yang akan datang. Bangsawan mengusulkan Potifar atau Horenhof, tapi Fir'aun tidak setuju. Potifar udah tua dan sakit-sakitan, sedangkan Horenhof ahlinya berperang. Lalu tiba-tiba Malaikat Jibril bertelepati dengan Yusuf. Malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Allah menyuruh Yusuf untuk jadi bendahara Mesir. Yuzarsif pun langsung mengajukan diri kepada Fir'aun. Ini ada dalam ayat ke-55. Fir'aun pun sangat setuju jika Yuzarsif yang mengelola pertanian dan keuangan, dan disinilah Allah mulai mengangkat derajatnya Nabi Yusuf. Fir'aun akan memberikan apapun untuk Yuzarsif sebagai tanda terima kasih. Yuzarsif pun menggunakan itu dengan baik. Yuzarsif minta tawanan wanita dibebaskan, dan juga para nabi di Zafira dibebaskan karena mereka sudah berkelakuan baik. Jika Nabi Zafira berbuat onar, Yuzarsif yang akan bertanggung jawab atas Nabi Zafira. Fir'aun dan Ratu Nefertiti yang mendengar itu pun gak habis pikir kenapa Yuzarsif mau membebaskan wanita-wanita yang sudah memfitnah dan memenjarakan Yuzarsif selama bertahun-tahun. Yuzarsif bilang, ia sudah memaafkan mereka semua. Ia tidak diajari untuk membenci dan balas dendam. Fir'aun yang mendengar itu pun menyuruh Yuzarsif yang memberi perintah kepada penjaga sendiri karena mulai sekarang Yuzarsif sudah mulai menjabat.
الأمر عائد إليك. بل أدعو إلى إخراج كل الأبرياء من السجن. أشد انتقام. أنا لم أطلب عديدة ويمكن لي أن أضمن لكم سلامة سير. Tak lama dari itu suratnya Yuzarsif sampai di penjara Zafira. Para nabi pun sangat senang. Mereka langsung OTW ke Mesir bukan untuk menemui orang-orang terdekat dahulu, tapi untuk orang yang paling berjasa dalam hidup mereka, yaitu Yuzarsif. Di lain sisi, para wanita udah dikeluarkan. Zulaiha yang mendengar kalau Yuzarsif udah jadi menteri di Mesir, ia pun senang. Menurutnya ini baru permulaan. Di masa depan Yuzarsif akan membuat Mesir jadi lebih indah. Jika di masa sekarang ada TV dan media sosial untuk mengabarkan sebuah berita, dulu masih face to face, head to head, kabar soal Yuzarsif langsung kondang di seluruh Mesir, termasuk Malik yang mendengar soal takwilan mimpinya Yusuf dari para nelayan. Malik pun membenarkan itu. Malik yakin jika Yusuf yang bicara, pasti itu akan kejadian. Dan di lain sisi, Potifar menyuruh semua orangnya untuk menghadap Potifar. Potifar sangat malu atas terbongkarnya kelakuan Zulaiha. Ia merasa sangat berdosa karena sudah terlibat memenjarakan pria tak bersalah selama 10 tahun. Kini pria itu jadi pria terhormat dan diangkat oleh Fir'aun sendiri. Ini menjadi pelajaran bahwa mengikuti hawa nafsu hanya akan menderita di masa depan. Terkutuklah seorang wanita yang menuruti hawa nafsunya dan pria yang membiarkan istrinya melakukan sebuah dosa. Setelah itu Zulaiha memanggil Mimi Sabu. Kesucian dan kebaikan Yuzarsif mulai menyebar. Zulaiha ingin melakukan sesuatu hal yang sama dengan Yuzarsif. Mulai hari ini Zulaiha membebaskan Mimi Sabu. Di lain sisi, nelayan menemukan jasadnya tetua penafsir mimpi. Ia pun melaporkan ke Padiamon yang sekarang sedang bareng Yenneferkepta. Padiamon pun menyuruhnya untuk membawa mayat itu ke kuil. Nelayan itu pergi sedangkan Padiamon menyalahkan Yennefer yang menjalankan tugas tidak baik. Yennefer pun minta maaf karena dia sudah membunuh dan menenggelamkan tetua penafsir mimpi itu di Sungai Nil. Tapi sekarang ia nggak tahu kenapa mayatnya sampai dermaga. Inarus sendiri akan ke pasar. Tak sengaja ia melihat jasad tetua penafsir mimpi dan Yenneferkepta yang keluar dari kuil. Jasad itu pun diurus oleh para imam. Para imam juga menyatakan kalau tetua penafsir bundir karena nggak bisa menafsirkan mimpi. Sedangkan Inarus melaporkan kepada Yuzarsif. Inarus yakin kalau tetua sudah dibunuh oleh para imam dan Yenneferkepta. Yuzarsif pun belum bisa bertindak terhadap imam karena aturan di kuil dan kerajaan Fir'aun terpisah. Lalu Inarus baru ingat soal Malik yang mencari Yuzarsif. Yuzarsif pun langsung nyuruh Inarus mencari Malik. بلى مالك بن زعر لقد أصبت هو هؤلاء مجتمعين أن يصلوا إلي بسوء. إيجاده ابحثوا عنه أينما كان وأحضروا. Di lain sisi, para imam sedang diskusi. Otoritas mereka mulai terancam. Angmahu pun menyuruh imam lain untuk menyebarkan berita buruk mengenai Yuzarsif kepada warga. Dengan begitu kekuatan Yuzarsif dengan Tuhannya tidak semakin kuat. Lalu waktu tak terasa udah 40 hari sejak Amenhotep III mati. Mereka baru pulang dari acara pemakaman Fir'aun Amenhotep III. Kenapa Fir'aun Amenhotep III baru dimakamkan? Karena selama 40 hari jasadnya dimumifikasi dan dibawa ke barat terlebih dahulu. Lalu bertepatan dengan itu Fir'aun mengumumkan di hadapan para warga kalau Yuzarsif resmi menjabat sebagai penasehat senior, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian Mesir. Yuzarsif pun berbicara kepada rakyat. Yuzarsif merasa bukan majikan, tuan, atau penguasa rakyat, melainkan Yuzarsif adalah pelayan rakyat. Jadi Yuzarsif minta rakyat membantu Yuzarsif. Rakyat harus menabur benih sebanyak mungkin selama 7 tahun. Siapa saja yang memberikan gandum paling banyak ke pemerintah, maka ladang itu akan jadi milik warga yang menanam. Setiap gandum yang disetor ke pemerintah akan dicatat dengan teliti. Warga bebas menyimpan gandum sendiri atau menyimpan di fasilitas yang akan dibuat oleh pemerintah. Fasilitas penyimpanan gandum itu akan dibuat di setiap kota supaya gandum itu tidak berkumpul di tips. Jika ada warga yang menyimpan gandum sendiri dan gandum itu rusak, maka pemerintah tidak akan memberikan gandum kepada orang itu saat masa paceklik.
لأي سبب كان فلا يشقى الناس سواء في نقل محصول. Setelah itu, para imam membahas soal barusan. Mereka tahu betul kalau semua tanah di Mesir itu milik Kuil dan milik Fir'aun. Warga tidak ada yang memiliki tanah. Namun dengan kebijakan Yuzarsif barusan, mereka menduga bahwa Fir'aun akan lemah saat kehilangan banyak tanah. Ang-Mahu pun tidak akan menghentikan Yuzarsif soal pertanian, tapi ia akan mencegah Yuzarsif lebih berkuasa di istana dengan cara mengajak Horenhof dan Ratu Tie bekerja sama dengan Kuil. Inarus sendiri ditemui para nabi yang ingin ketemu Yuzarsif. Di situ juga ada Malik. Inarus pun mengabarkannya kepada Yuzarsif. Meskipun Yuzarsif jabatannya jauh dengan mereka, tapi Yuzarsif tidak sombong. Yuzarsif justru antusias menyambut teman-temannya. Lalu Yuzarsif menemui Malik. Yuzarsif kira Malik datang ke Mesir untuk berdagang, tapi Yuzarsif sangat terharu saat mendengar Malik bilang kalau ia udah hidup lontang-lantung 20 tahun demi menemui Yuzarsif. Kini Malik masih merasa berhutang dan berdosa karena dulu udah ngejual Yuzarsif. Tapi Yuzarsif menenangkan Malik. Yuzarsif juga bilang bahwa Malik tidak berhutang apapun. Semua ini takdir Allah, makanya Yuzarsif mau dijual. Kini Malik dan Nabi akan mengabdikan hidupnya untuk Yuzarsif. Yuzarsif langsung membawa mereka masuk ke istana. Horenhof yang melihat itu pun agak enggak suka karena mereka berpakaian lusuh. Dan tak lama kemudian Mimi Sabu datang. Ia mengabarkan soal kebebasannya. Seketika Yuzarsif pun berdoa untuk kebebasan hatinya Zulaiha dan kesembuhannya Potifar. Setelah itu Inarus mengabarkan kalau ia tadi melihat salah satu imam berbicara kepada Horenhof. Yuzarsif pun sudah menduga kalau mereka akan menaruh mata-mata di dalam istana, yang dimana Horenhof sendiri udah sampai Kuil. Para imam bilang kalau Yuzarsif tidak pantas menjabat karena dia bukan orang asli Mesir. Menurut mereka yang pantas menjabat adalah Horenhof. Para imam harap setelah kematian Potifar, Horenhof lah yang akan menggantikan Potifar. Kuil siap membantu Horenhof supaya Horenhof mendapatkan posisinya Potifar. Di situ meskipun Horenhof pengen dan Horenhof adalah penyembah Amon, tapi Horenhof tidak akan bertindak kepada Yuzarsif sebelum Yuzarsif terbukti berkhianat. Serta meskipun Horenhof penyembah Amon sejati, tapi Horenhof hanya akan mematuhi perintah dari Fir'aun. بوتيفار مريض جدا ولا هو المعبد وأمون ولا. Di lain sisi kondisinya Potifar makin buruk. Tabib menyuruh Potifar untuk tidak meninggikan emosinya lagi. Jika tidak maka Potifar akan memburuk. Zulaiha pun menyuruh pelayan untuk membantu Potifar. Tapi Potifar bilang bahwa kehadiran Zulaiha di dekatnya yang menyakiti Potifar. Inarus sendiri melihat Imam Apoki masuk ke kamarnya Ratu Tie. Dia melaporkan kepada Yuzarsif. Yuzarsif sudah tahu kalau mereka berkomplot untuk menjatuhkan Yuzarsif. Tapi Yuzarsif tidak khawatir karena dia punya Allah. Setelah itu Yuzarsif mengumpulkan para nabi. Dia menunjuk Malik sebagai pemimpin mereka. Malik dan Mimi Sabu akan jadi penghubung antara Yuzarsif dan mantan nabi. Tugas para nabi sekarang adalah menyebarkan berita ke warga tentang kekalahan Kuil atas penafsiran mimpi mereka. Selain itu, mereka harus melaporkan jika ada warga atau bangsawan yang menimbun gandum. Setelah itu, mantan nabi pergi, sedangkan Yuzarsif butuh penasehat. Yuzarsif pun menunjuk Malik yang sudah berpengalaman untuk jadi penasehatnya Yuzarsif. Lalu di lain sisi, Ratu Tie masih ingat betul kalau dulu para imam berniat mencelakai suami dan anak-anaknya. Awalnya Ratu Tie nggak mau bekerja sama dengan mereka, tapi Ang-Mahu mengambil kelemahannya Ratu Tie, yaitu Amon dan anaknya. Ang-Mahu bilang bahwa Yuzarsif berencana berkhianat. Dia sedang mengumpulkan tentara dan kepercayaan warga untuk mengkudeta Amenhotep IV. Lagi pula Ang-Mahu sangat yakin kalau rencananya Yuzarsif di pertanian akan gagal. Itu semua hanya akan melemahkan kekuasaannya Fir'aun. Ratu Tie yang mendengar itu, ia pun mulai terpancing.
Setelah itu Ratu Tie menemui anaknya. Pelayannya Ratu Tie pun mengabarkan hal itu kepada Inarus. Sedangkan Ratu Tie yang udah kemakan omongannya Ang Mahu pun meminta agar Yuzarsif dicopot dari jabatannya dan diganti dengan Horenhof yang orang Mesir asli. Sesuai omongannya Ang Mahu, Ratu Tie juga mengeluarkan pendapat soal Yuzarsif yang mengumpulkan narapidana untuk mengkudeta Fir'aun. Ratu Tie memberitahukan kalau pemikirannya sama dengan para imam kuil. Seketika Fir'aun pun gak mau mencopot Yuzarsif. Ia juga tahu kalau para imam sudah menghasut ibunya. Di lain sisi, Inarus mengabarkan kalau Horenhof sudah datang ke kuil tapi dia nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Inarus juga mengabarkan soal Ratu Tie. Yuzarsif pun nggak khawatir dengan Horenhof. Dia yakin kalau Horenhof tidak akan menjual dirinya kepada imam kuil dan akan tetap setia kepada Fir'aun. Tapi Yuzarsif yakin kalau Ratu Tie yang pro Amon akan terhasut omongan para imam. Yuzarsif tahu betul bahwa para imam melakukan itu karena mereka merasa terancam oleh kehadirannya Yuzarsif. جميع أموري أيضا وإن كنت أجل أعيها في تشويه صورتي إلا أن ذلك ليس. Setelah itu Yuzarsif disuruh menemui Fir'aun. Yuzarsif memberitahu bahwa selama 7 tahun masa subur akan turun hujan di Mesir. Itu bisa dimanfaatkan untuk menanam di tanah yang sebelumnya tidak bisa ditanami. Rencananya Yuzarsif akan memperluas lahan pertanian. Asalkan tanah itu dapat air, maka tanah itu harus ditanam gandum selama 7 tahun. Para masyarakat harus menanam gandum sebanyak mungkin dan mereka akan diberi tanah Fir'aun sesuai dengan harga gandum mereka. Ada juga opsi pembebas pajak. Awalnya Fir'aun mulai berpikir kalau itu akan melemahkan kerajaannya. Tapi setelah mendengar bahwa nanti Fir'aun akan mendapatkan tanah kuil Amon tanpa memaksa para imam, Fir'aun akan mendapatkan kembali hartanya karena saat 7 tahun paceklik semua orang akan membeli gandum di Fir'aun dengan harga yang sama, serta Yuzarsif yakin kalau tidak ada orang yang bisa menyimpan gandum selama 7 tahun selain pemerintah Mesir yang dipimpin oleh Yuzarsif. Fir'aun pun percaya kepada Yuzarsif. Setelah itu Yuzarsif mengabarkan kalau mayat penafsir mimpi kuil ditemukan di dermaga. Ia yakin kalau para imam yang sudah menghukumnya dengan nyuruh seseorang untuk membunuh penafsir mimpi tua itu, Fir'aun pun akan berhati-hati kepada para imam. قوموا بإعانتنا بالمنة أخرى لتأمين الأموال المطلوبة. بلى لن يحتاجوا إلى شراء الحنطة منا. طمعهم وإجرامهم أيضا أقصى الحدود الممكنة. Lalu dengan izin dari Fir'aun, Yuzarsif mengumpulkan para petani dan bangsawan. Yuzarsif menanyakan apakah mereka semua mau memberikan gandum untuk pemerintah Mesir. Mereka semua pun gak mau. Yuzarsif langsung bilang bahwa pemerintah Mesir kekurangan dana untuk pembangunan dan persiapan paceklik. Yuzarsif punya 2 opsi. Yang pertama soal pajak. Siapa saja yang membayar pajak 1 tahun di muka, maka dia akan bebas pajak selama 2 tahun. Siapa aja yang membayar pajak selama 7 tahun di muka, maka dia akan dibebaskan pajak selama 14 tahun. Solusi kedua adalah berperang dengan negara tetangga dan merampas harta milik mereka. Seketika warga dan bangsawan pun lebih memilih pemutihan pajak di muka dan beli bibit gandum sendiri. والإغارة على أموالهم ونهب ثرواتهم. هذا أمر رائع. Setelah itu Ang Mahu menyimpulkan kalau siapa yang punya gandum paling banyak, pasti dia yang akan jadi penguasa Mesir di masa depan. Dia menyuruh teman-temannya untuk mengumpulkan gandum sebanyak mungkin di kuil. Dengan begitu Yuzarsif akan mereka kalahkan. BTW keputusan Ang Mahu ini berarti dia percaya dengan tafsirannya Yuzarsif. Padahal sewaktu di depannya Fir'aun, Ang Mahu bilang kalau tafsirnya Yuzarsif tidak bisa dipercaya. Hadeh, kakek-kakek emang susah dipegang omongannya kalau megang jabatan. Di lain sisi, Zulaiha meminta maaf kepada Potifar tentang apa yang sudah Zulaiha lakukan selama ini. Potifar pun sekarang hanya pengen ketemu Yuzarsif supaya dia bisa meminta maaf kepadanya, dan Potifar juga mulai kepikiran masuk dalam acaranya Yuzarsif. ليتنا قمنا.
Lalu tak lama kemudian Rodomon datang ke istana. Dia mengabarkan kematiannya Potifar. Ratu Tie bilang, sesuai tradisi Mesir harus ada orang yang menggantikan jabatannya Potifar saat pemakamannya Potifar. Ratu Tie menyarankan agar yang menggantikan Potifar adalah Horenhof. Fir'aun pun punya sebuah ide lain. مروهم فليهيئوا لي محملي. Angmahu sendiri sedang bernegosiasi dengan Yenneferkepta. Angmahu mau Yennefer membunuh Yuzarsif. Lalu mereka mendengar berita kematiannya Potifar. Mereka pun tertawa di atas duka orang lain. Angmahu punya dua opsi. Jika Fir'aun memilih Horenhof, Yuzarsif tidak perlu dibunuh. Jika Fir'aun memilih Yuzarsif sebagai gubernur, maka Yuzarsif akan dibunuh oleh Yennefer. ما يلزم فإن كان شخصا. Dalam pemakamannya Potifar, para imam sengaja mendongeng keras supaya Horenhof dengar. Mereka memuji-muji Horenhof sambil bilang bahwa Fir'aun harus menunjuk Horenhof sebagai gubernur selanjutnya. Lalu muncullah Fir'aun untuk berpidato. Dia memuji Potifar yang selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Ia juga akan mengenang jasa-jasanya Potifar yang terhormat. Dan sesuai tradisi Mesir, Fir'aun pun menunjuk Yuzarsif sebagai gubernur Mesir. Mulai hari ini Yuzarsif dijuluki sebagai Al-Aziz, sedangkan Horenhof diangkat jadi panglima angkatan bersenjata Mesir. من يوزرسيف أرجو من كليهما إفار القديم. Setelah itu, Potifar pun akan dimakamkan. Beberapa bangsawan sangat menyayangkan keputusannya Fir'aun, tapi Horenhof bilang bahwa itu keputusan yang tepat karena Horenhof tidak tahu soal pertanian dan keuangan negara. Lalu ibu negara memarahi anaknya karena tidak memilih Horenhof, tapi menurut Fir'aun dan Ratu Nefertiti, itu adalah keputusan yang tepat. Seketika Ratu Tie pun mengkafirkan mereka berdua yang sudah terjerumus ke dalam ajarannya Yuzarsif. Di lain sisi, Inarus dan Mimi Sapu mendengar para imam yang membeli gandum sedikit lebih mahal dari pemerintah, serta pengepul itu bilang kalau bangsawan Mesir lain juga membeli untuk disimpan sendiri. Inarus dan Mimi Sapu pun melaporkan itu kepada Fir'aun. Fir'aun dan Ratu Nefertiti panik, tapi Yuzarsif tenang-tenang aja. Ia justru tahu kalau para imam dan bangsawan sedang menggali kuburan kemiskinannya sendiri dengan cara membeli gandum. Yuzarsif memperjelas cara untuk menang. Bukan tentang seberapa banyak engkau menyimpan gandum, tapi seberapa benar engkau menyimpan gandum. Jika cara menyimpannya salah, maka gandum cuma bertahan 2 tahun doang. Di antara banyaknya orang di Mesir, hanya Yuzarsif yang tahu cara menyimpan gandum yang benar. Yuzarsif akan membocorkan cara itu ke Fir'aun jika Fir'aun tidak percaya kepada Yuzarsif. Tapi Fir'aun yang tahu kalau Yuzarsif adalah nabi, ia pun tidak ingin tahu cara menyimpan gandum ala Yuzarsif. Fir'aun justru sangat ingin menghancurkan kuil Amon. Yuzarsif pun memberitahukan caranya, yaitu menghancurkan 2 pilar kuat yang menyangga mereka. 1. Kepercayaan rakyat, 2. Harta kuil Amon. Dengan meruntuhkan kedua pilar itu, nanti kuil Amon akan hancur sendiri. عابد الطائلة ما دام لن يهدأ لي بال. في السابق لم أعد أثق أبدا حتى بأمي السيدة. Dan di lain sisi, dengan dipilihnya Yuzarsif sebagai Al-Aziz, para imam kembali ke plan A. Mereka menugaskan Yennefer untuk membunuh Yuzarsif. Yennefer yang memang dendam banget kepada Yuzarsif, ia pun menerima tugas itu dengan riang gembira. فنحن لا نعرف بعضنا عن إنهاء الأمر. لا تقلق علي.